Tuh, namanya siapa? Septi. Lahirnya September. Tuh, biasanya begitu. Bentar lagi milad berarti, ya. Ingat ya, Septi. Ratu Kinan Septi. Di belakangnya saya udah kenal belakangnya. Nah, saya kenal dari tinggal di sini, pindah ke Bogor, pindah ke sini lagi, ya. Kita bertemu lagi dalam keadaan yang banyak hal yang sudah berubah. Di kamu, di aku, ada banyak hal yang sudah berubah dan kita berharap perubahan itu adalah perubahan yang semakin mendekatkan kita kepada Allah, yaitu kematian. Apa yang membuat kita dekat dengan Allah selain kematian? Kematian. Bagi seorang muslim, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, karena kematian adalah pintu satu-satunya untuk kita memanen amal soleh kita. Maka bagi orang-orang yang soleh, kematian itu adalah hari dia memanen. Tidak ada yang menakutkan. Masih takut mati? Enggak. Sure? Langsung ragu-ragu. Are you sure? Enggak takut mati? Enggak takut mati, oke. Masya Allah ya, sudah siap. Saya sih belum. Saya belum siap. Sayangnya Israil alaihissalam tidak mau tahu tentang itu. Ketika Allah sudah menetapkan takdir, dia akan menjalankan tugasnya dengan patuh. Dan Allah tidak menunggu kita siap atau tidak. Ya. Kita nggak pernah tahu dengan siapa kita berjodoh lebih dulu, apakah dengan malaikat Israil atau dengan manusia. Maka dua-duanya harus disiapkan. Jangan mempersiapkan pernikahan, iya, mempersiapkan berumah tangga, iya, tapi mempersiapkan menuju kematian lupa. Oke, sudah kenal yang di samping? Iya, kenal sama yang di sampingnya nggak? Samping, udah, nggak kenal? Kenalan lah dulu. Taruh kenal. Miftah apa? Kalau yang pengen mencari hasanah, beliau kuncinya. Ya, yang pengen mencari kebaikan, kuncinya ada di dia. Seperti Sayyidina Ali, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, jika aku adalah ilmu, maka Ali adalah miftahnya. Nah, ini miftahul hasanah, luar biasa maknya ngasih nama ini. Jadi kita nggak akan dapat hasanah kalau nggak lewat dia nih kayaknya nih. Kunci kebaikan. Oke, miftah. Pengen dipanggil miftah, pengen dipanggil hasanah. Karena kalau miftah aja bisa miftah syarr, kunci keburukan juga bisa. Gus. Kenapa dia tahu Gus Miftah ya? Idol. No. Miftah, di samping miftah. Electronic mail, Imelda. Namanya kurang lebih sebentar itu. Imelda dipanggil email atau Melda ya. Email. Oke, email. Saling ingat ya. Yang di depan ingat yang di belakang nggak? Ingat. Udah kenal belum? Tengok dulu, tengok. Hadap sana dulu, tengok. Ada siapa di belakang? Dari sini, sebelah kanan ada email. Tengah ada Miftah. Samping kirinya ada Salama, nggak pakai N. Salama. Oke. Miftah, email, belakang email. Tengok. Amanda. Bukan merek kue ya. Bukan. Ya, Amanda. Amanda artinya apa sih? Amadah pokoknya sama dia mah. Itu. Amanda. Oh, brownies Amanda punyamu? Aminda dong. Amanda, ingat ya, Amanda. Di sampingnya Amanda, tengok. Evi ingat ya. Evi. Setelah Evi, tengok.
Nabila. Ini Evi arti namanya apa, Vi? Dulu. Sukanya Evi Tamala. Ketebak banget. Evi Tamala penyanyi dangdut, guys. Tahu? Evi Tamala tahu? Udah bukan angkatannya ya. Penyanyi dangdut yang dia dangdut tapi yang mendayu-dayu. Nah itu. Nama itu adalah impian. Jadi kamu itu pengen jadi biduan, Vi? Bukan. Terus gimana dong? Nama itu doa. Nggak tahu. Jadi apa kita tetap manggilnya Evi dengan doa yang disematkan oleh ibunya seperti Evi Tamala? Oke, Nabila namamu. Nabil. Ayo, ini harus tahu artinya. Apa artinya? Astagfirullahaladzim. Kalau dia sendiri lupa arti namanya, kita nggak perlu ingat namanya. Ya, ya Bil ya. Jadi ketika kita berdoa namanya di skip. Alhamdulillah saya kalau berdoa suka menyebut nama orang. Saya sebut nama orang spesifik, lebih spesifik. Misalnya nih saya ketemu Salamah, terus saya tadi perasaan ketika saya ketemu Salamah ada duka di matanya. Tanpa pengetahuan Salamah, saya meminta kepada Allah supaya mengangkat setiap duka yang ada di hatinya. Karena ketika orang yang nggak tahu doanya lebih mustajab, lebih mustajab. Nah, ketika kita berdoa untuk saudara kita, ada malaikat yang mengaminkan. Setelah mengaminkan, dia berkata, walaka mithla, kamu juga doa yang sama. Jadi kalau doain teman, jangan doain yang zolim-zolim. Doain yang baik-baik aja. Kenapa? Karena doanya diijabah dan doanya dikembalikan ke kita. Coba kalau kita, ya Allah sempitkan dadanya, sempitkan hidupnya, gelapkan pandangannya terhadap kebenaran. Ngeri banget. Diaminkan lalu dibalikin ke kita. Nggak ada ruginya berdoa untuk saudara, ya. Oke, di belakang Nabila siapa tuh? Ih, ya Allah. Jangan ditiru ya kayak gitu ya. Yusi nama artinya apa? Nah, arti namanya apa? Apa ya? Kamu lihat dong, kamu lihat. Kayaknya aku lihat ya antara pemberani sama ceria. Mau ya? Bahasa apaan? Maksa. Yang bahasa apa? Aku dari di Mbah Google. Astagfirullahaladzim. Tuh dia pengurus madrasah, lihat loh, pengurus loh. Belajarnya di mana? Bukan nanya ke guru, lihat ini jangan diikutin. Bukannya nanya ke guru, nanya ke Syekh Google. Karena nama aku kan bukan nama Islami nih. Yusi. Oh iya, kata emak aku katanya diambilnya dari Yusro kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Yusri apa? Inna ma'al usri yusra. Kamu ambil usrinya apa yusronya? Hah? Astagfirullah. Yus, kamu harus dibaptis ulang. Ganti nama. Rabbi. Samping Yusi. Cantik ganti. Itu nggak usah ditanya ya, itu bahasa Indonesia. Habis. Ada Mimi yang belakang. Belakang Yusi siapa? Adanya. Oh, adanya Yusi. Namanya Yusro. Oke, alhamdulillah ya. Semoga kita tidak hanya saling mengenal di dunia, tapi kita nanti saling mengenal di akhirat. Ketika kita saling mengenal di akhirat, kita tidak akan saling berhadapan-hadapan sebagai musuh, tapi kita nanti akan saling membela di hadapan Allah. Baik, kita masuk ke tema pembahasan kita tentang kedudukan Allah di dalam hati.
Ini sebetulnya pembahasan yang berat banget. Yang berat banget. Tapi kenapa kita bahas? Karena kita perlu untuk melakukan muhasabah terhadap diri kita sebagai hamba Allah. Apakah kita sudah benar-benar meletakkan Allah di dalam hati kita, atau Allah itu hanya sekedar simbol sesembahan bagi kita? Apakah kita sudah memperlakukan Allah itu sebagai Tuhan, tempat kita menyandarkan segala urusan, atau sekali lagi hanya sekedar simbol sesembahan? Nah, saya udah lupa lagi namanya. Sebentar saya ingat-ingat. Kinan sama Ratu. Nah, Kinan sama Ratu. Ada mic lagi nggak satu? Mic. Ada Pi. Coba ganti. Kayak agak ini ya. Apa ya? Cek. Cok. Cek. Cok. Bagusan yang mana? Ini. Matiin dulu Mbak. Cek. Nah, itu bisa dipakai. Kasih Ratu atau Kinan. Mana? Nah, takut banget sama mic ya. Ya, ini kesek-kesek nih. Ratu dan Kinan boleh mungkin menyampaikan beberapa kalimat yang menggambarkan letak Allah di dalam hati Ratu dan Kinan. Siapa dulu? Apa arti Allah dalam kehidupan Ratu dan Kinan? Oke, Kinan dulu. Kinan udah kadung pegang mic. Yang di belakang-belakang alhamdulillah masih bisa nyiapin jawaban. Jawab aja sesuai dengan yang kita rasakan sebelum hari ini sampai di titik ini. Jadi sejak hari-hari kemarin. Karena nanti akan saya tanya kembali setelah kita kajian itu rasanya gimana. Silakan Kinan. Saya izin minum ya. Allah itu buat aku baik banget. Yang tadinya aku benci sama orang tua aku. Karena aku mengenal Allah, aku lebih dekat lagi sama Allah. Alhamdulillah sampai sekarang aku udah maafin kesalahan orang tua aku udah ikhlas sama kesalahan orang tua aku yang dulunya tadinya cobaannya ujiannya berat banget karena aku nggak sholat. Dulunya kan aku sering nggak sholat, nunda-nunda sholat, terus kayak jauh deh dari Allah. Dan sekarang aku sering ngeliat ustadz yang ceramah, oh ternyata sholat dekat sama Allah itu ngeringanin beban loh, ngeringanin hati. Dan ternyata setelah aku coba selama beberapa tahun akhir ini, alhamdulillah udah agak lebih lega, terus udah agak lebih ikhlas aja. Pokoknya semua ujian, semua cobaan yang Allah kasih, oh ya udah, mungkin itu ujian dari Allah, mungkin itu ujian dari Allah buat aku, mungkin Allah lagi siapin yang terbaik buat depan. Kayak gitu. Ya, oke.
Bagi Kinan Allah itu maha baik. Ratu gimana Ratu? Kalau menurut aku, Allah itu maha luas pemaafnya. Allah itu selalu membantu kita dari masa lalu yang kita merasa kayak kita ini udah saya ngerasa kayak nggak ada gunanya gitu. Tapi ketika mungkin dari sekalian kita atau dari keluarga, orang tua, dapat pencerahan, semua itu ada hikmah dan ada maknanya. Ketika kita terus dekat sama Allah, Ya, terima kasih Ratu dan Kinan. Mic-nya boleh dioper ke samping Kinan. Ya, silakan. Ya Mi, kalau aku nganggap Allah itu, ini untuk saat ini ya Mi ya, Allah itu selalu memampukan aku untuk sesuatu yang aku gak bisa. Atau mungkin kayak omongan orang di luar kayak aku gak bakal bisa ini ya, ternyata Allah yang mampuin. Padahal nyatanya emang sebenarnya aku gak bisa itu di awalnya. Terus yang kata Umi bilang itu juga tadi doa, mendoakan yang baik ke orang lain walaupun kita sakit hati, itu juga aku kayak ngerasa ya Allah maaf juga kok, artinya sama aku yang masih belajar banget ini, apa ya, Allah masih maafin sampai sekarang, dia memampukan aku untuk sesuatu yang aku gak bisa. Itu sih Mi. Silakan di ke belakang. Salam. Kan ini temanya kedudukan Allah di hati kita ya Mi. Ini sih perspektif aku aja ya. Kedudukan Allah itu kalau misalnya aku ada kesusahan, itu tuh Allah tuh kayak ya udah aku ingat Allah terus gitu. Kalau misalnya aku ada di saat kesusahan, tapi kalau pas lagi seneng kenceng banget nih. Kalau pas lagi seneng aku tuh kayak melupakan Allah gitu nih. Nah, aku nangis. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, iya itu. Ya namanya juga manusia ya, kadang kayak gitu ya, kalau ada butuhnya sama Allah pasti balik lagi gitu ke Allah. Iya. Iya, silakan dilanjut di sebelah. Sebenarnya kalau ditanya apa ya, aku tuh sebenarnya masih lalai banget sama sholat. Kadang malu juga sih sama Allah ya, kayak setiap aku butuh apa gitu pasti kayak besoknya misalnya Mi, aku bilang aku mau ini gitu, nah terus tanpa aku perjuangin tuh kadang langsung secara tiba-tiba tuh aku dapet hal itu gitu. Kadang aku kayak malu aja, kayak ih aku nggak perjuangin apa-apa tapi aku dapet gitu. Nah terus
kalau kayak gitu aku tuh kadang suka lalai, kayak ya udahlah, Allah kan maha baik, nanti juga dapet gitu. Nah aku malu banget. Terus ditambah aku punya satu hobi Umi, hobi aku menari. Kalau menari itu kan aku tahu menari itu umbar aurat banget, apalagi lekuk tubuh. Tapi di sisi lain itu hobi aku Umi, aku berat banget buat ngelepasin itu. Kayak kalau misalnya aku lanjutin Allah marah nggak gitu loh. Tapi di sisi lain kalau aku lepasin aku juga nggak sanggup. Ditambah itu karir aku juga. Nah, tapi perlahan-lahan aku coba lepasin itu kan. Ya alhamdulillahnya Umi, aku dapet yang lebih baik lagi dari itu gitu. Terus setiap kayak aku berharap sama seseorang yang emang aku anggap kayak dia bisa buat tempat pulang aku gitu, pasti besoknya aku kecewa. Kayak mungkin aku di situ aku langsung sadar sih kayak mungkin Allah cemburu sama aku kalau aku pulangnya ke orang lain, ke makhluk dia, aku bisa lupa sama Allah, terus aku bisa lalai sama sholat aku. Pokoknya aku lebih bermaksiat gitu. Kayak yang Umi bilang tadi, kalau misalnya aku punya cowok gitu, aku punya pacar, kan itu kan maksiat ya. Jadi aku berdoa Umi sama Allah setiap sholat aku. Sekarang aku berdoa supaya aku dijauhkan dari segala macam bentuk maksiat, mulai dari zina mata, perkataan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahnya ya aku ngerasain sih, aku mulai kayak dijaga akunya juga dari lawan jenis aku yang dulunya kalau misalnya aku nggak berdoa itu mungkin aku sekarang masih gonta-ganti cowok Mi. Cuma mulai dari hari itu aku sadar, terus habis itu aku berdoa, alhamdulillah sampai sekarang aku nggak punya cowok. Tapi aku ini antara sedih sama senang sih. Tapi kayak alhamdulillah banget Allah gantinya tuh dari sisi karir aku, keluarga aku lebih dekat sama keluarga juga, karir aku naik juga. Subhanallah, itu Allah maha baik banget gitu sih Mi. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan. Iya. Kalau aku akhir-akhir ini aku kalau terus aku suka cerita, karena kan kemarin aku sempat haid, terus aku seneng banget bisa sholat lagi. Setiap aku lagi ada kesusahan gitu, lagi ngejalanin sesuatu, misalkan kemarin-kemarin aku interview, terus aku selalu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu langsung dimudahin sama Allah. Selalu. Gitu aja sih. Oke, ke belakang. Kedudukan Allah di hati aku itu kayak tempat bergantung sih Mi. Karena aku nggak mudah buat cerita ke orang lain, nggak mudah cerita ke keluarga. Jadi pas ketemu atau dekat atau tahu jalan buat lebih mengenal Allah tuh kayak berasa lega gitu. Akhirnya punya tempat buat cerita gitu. Terus kedudukan Allah di hati aku tuh Allah tuh seperti menara tinggi di bundaran di jalanan gitu. Jadi kalau misalkan salah jalan jauh, ngelihat ke belakang, di situ apa namanya, menara tingginya. Kita harus balik lagi ke sana, cari jalan yang beneran, ya cari jalan yang benar. Jadi seperti pengingat di saat lagi salah jalan, terus tempat bergantung. Ya itu aja sih. Ya, silakan Vi. Kalau bagi aku, Allah itu amat sangat maha pemaaf sesuai namanya. Aku banyak lah melakukan kesalahan, tapi
setiap kali habis melakukan kesalahan aku minta memohon ampun, aku minta ke Allah untuk segala kesalahanku, aib-aibku aku minta ditutup. Dan ya dari banyaknya aib yang aku lakuin, kayaknya Allah nggak tampakin itu. Allah maha pemaaf banget, Allah maha penyayang. Ya, lanjut. Alhamdulillah, buat aku Allah itu sama kayak Amanda, tempat bergantung dan segalanya. Alhamdulillah biniman kita semua tatimus shalihat. Allah kayak menempatkan aku selalu mempertemukan aku sama orang-orang baik. Kayak aku nggak pantas dapetin itu gitu. Kayak dengan segala kekurangan aku, tapi Allah menghadirkan mereka gitu. Nggak tahu, kayak emang nggak pantas, tapi Masya Allah, segala laraknya, segala suka dukanya itu selalu memang pendengar yang Allah nggak kelihatan, tapi kasih sayangnya, rahmatnya itu dapat kita rasain. Bahkan ketika manusia itu nggak tahu kalau kita itu lagi sedih, atau bahkan ketika manusia hanya ada ketika kita seneng aja, tapi Allah ada dalam segala keadaan kita. Dan itu alhamdulillah banget, sampai walaupun kayak ya Allah gak pantas, tapi emang kita gak akan pernah pantas untuk dapetin kebaikan dari Allah sih menurut aku. Itu aja. Oke. Ya, nggak lolos. Silakan. Kalau aku sih Allah itu maha, apa ya, yang tadi Mbak Manda bilang, tempat bergantung segala sesuatu, kemudian maha pemaaf. Terus juga aku bersyukur banget kayak kalau misalkan aku masih di kampung ya Mi, mungkin aku nggak bakalan ketemu teman-teman Madrasah Sholihat di sini, ketemu Umi, karena lingkungan pertemanan juga itu ternyata ngaruh banget. Dan alhamdulillahnya ketika aku ngerantau ke Jakarta, Allah kayak gerakin hati aku untuk ikut kajian di sini. Yang dimana kalau misalkan yang orang-orang bilang Jakarta itu keras, terus kalau pergaulannya kurang baik, kita kan ikut kurang baik juga. Maksudnya bersyukur dipertemukan di MDS. Terus juga kalau misalkan kayak aku ngelakuin kesalahan atau apa tuh pasti selalu diingatin. Tiba-tiba ada kabar meninggal atau mungkin itu juga sebagai pengingat aku juga ya. Ini itu aja Mi. Oke. Yus. Yusi. Ya, terakhir Yus. Gimana Yus? Menurut Yusi, Allah itu seperti apa? Menurut aku Allah itu tergantung prasangkanya kita. Iya. Maksudnya, iya Allah itu tergantung prasangkanya kita. Kayak misalnya, kalau misalnya kita selalu berpikir Allah itu nggak adil, jahat, kenapa kita dilahirin seperti ini, kayak gitu kan? Maka
apa yang seharusnya nggak terjadi gitu malah jadi kejadian kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita berprasangka yang baik kepada Allah, ya itu kan kembali lagi sama diri kita. Kayak aku berusaha dulu aku bingung dengan agama kan, karena apalagi dulu di keluarga aku kan rata-rata ada NU, ada Muhammadiyah, apa segala macam, banyak ormas lah. Aku sampai bingung, ini Islam yang benar tuh yang kayak gimana sih? Apa aku harus ke Mekah dulu buat cari Islam? Padahal kan ternyata di Arab pun sama gitu. Ya ternyata banyak ragamnya juga gitu kan. Ternyata bukan masalah komunitas atau gimana, tergantung bagaimana kita sebaik-baiknya mencari sebenarnya Tuhan kita tuh apa namanya yang mana sih yang benar kayak gitu kan. Ya alhamdulillahnya aku ketemu madrasah Solihat juga gitu kan, jadi aku bisa belajar lebih banyak. Yang tadinya cuma nggak jelas harus milih yang mana, akhirnya aku mulai berjalan di sini gitu. Perlahan-lahan mungkin masih banyak ya intinya mah Allah tuh maha besar gitu nih. Ya, terima kasih. Dari semua penjelasan tentang kedudukan Allah di dalam hati, semuanya menilai Allah itu dari apa yang sudah Allah lakukan pada dirinya. Betul ya? Jadi ketika Allah memberikan kepada kita sesuatu, maka dari situ kemudian kita menilai Allah. Apakah Allah memberikan kita sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Dan kebanyakan dari kita di sini melihat Allah itu baik karena ngasih kita baik, memberikan kita kemudahan, memberikan kita hati yang lembut, memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki apa yang harus kita perbaiki, memberikan kita space, waktu untuk membenahi kehidupan kita, memberikan kita ruang untuk menginsyafi maksiat-maksiat kita. Dan dari sana kemudian kita mengenal Allah dengan ada yang melihat Allah dengan sifatnya yang maha pemurah, ada yang melihat Allah dengan sifatnya yang maha pemaaf, ada yang melihat Allah dengan sifatnya yang maha memudahkan, dan sebagainya. Bagaimana kalau kita di sini adalah orang yang Allah takdirkan untuk menjalani kehidupan yang sempit? Bagaimana kalau kita di sini adalah orang yang Allah takdirkan untuk menjalani kehidupan seperti di Gaza? Apakah kita masih melihat Allah sebagai zat yang memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan? Ya, kalau kata Miftah tadi, ada something yang merupakan dream, tidak perlu mengeluarkan effort sedemikian rupa, tapi kemudian the dream comes true. That's why kita mengatakan Allah maha baik. Bagaimana kalau Miftah sudah melakukan effort yang luar biasa, tapi ternyata Allah tidak memberikan dream itu? Masihkah kita mengatakan, ya Allah, Engkau maha baik karena tidak mewujudkan impianku?
Allah mungkin melihat kita sebagai makhluknya yang sangat ada di garis yang kritis. Ketika diberikan ujian yang berat, dia bisa meninggalkan Allah. Allah mengetahui kekurangan kita, Allah mengetahui kerapuhan kita. Allah tahu ketika kita diberikan sesuatu yang kita anggap buruk, mungkin kita akan meninggalkan Allah Ta'ala. Makanya Allah dengan sifatnya yang maha rahman, Allah senantiasa memberikan kemudahan. Itu adalah bagian dari penjagaan Allah kepada kita. Bayangkan ketika kita diuji seperti Yusuf alaihissalam, yang dia dibuang oleh saudara-saudaranya, lalu mereka terpisah selama 35 tahun kurang lebih. Mungkin kita sudah menaruh dendam. Kinan tadi yang bermasalah dengan orang tuanya, lalu Allah memberikan kelembutan hati untuk berdamai dengan semua keadaan itu. Mungkin di awal ketika Kinan merasakan konflik dengan orang tua, Kinan merasakan, ya Allah, why? Kenapa aku ditakdirkan dengan keadaan orang tua yang seperti ini? Setiap kita di sini tentu punya persoalan yang kita pikul masing-masing. Dan kita tidak pernah berhak untuk mengatakan, persoalanmu mah mudah, persoalan aku lebih berat daripada persoalanmu. Enggak. Kenapa? Karena Allah sebagai zat yang maha adil, ketika meletakkan sebuah takdir, itu sudah ditakar dengan kapasitas hambanya. Maka Allah tidak akan pernah meletakkan satu takdir kepada seorang pun hamba kalau itu tidak berkesesuaian dengan kemampuannya. Sama misalnya kasus menjadi dancer tadi. Oke, ya kita suka itu, ya itu adalah passion kita misalnya, ya, dan bahkan bisa menjadi karir, jalan yang kita ambil untuk menjemput rezeki dari Allah Ta'ala dengan dancing. Dan kita sudah mengetahui bahwa, ya you know lah, dancing itu realitasnya seperti apa, ya kan. Tidak ada orang yang berbadan gemuk lalu ikut dancing, kecuali sumo. Dia bisa ikut di sumo. Berarti apa? Apa yang kita tunjukkan dalam dancing itu? Tubuh, pergerakannya, bentuknya, itu yang kita tunjukkan. Dan kita sama-sama menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan di depan umum. Ya kalau ada suka dancing, ntar buat suaminya aja. You can do it every day, every night. Gak ada masalah. Nah kemudian berkecamuk lagi dalam hati. Apakah meneruskan atau meninggalkan? Kalau meneruskan, ya namanya passion, tentu kita senang. Tapi di sisi lain kita punya fitrah bahwa ini Allah nggak suka, Allah nggak suka, Allah nggak suka. Mau ditinggal ya karena passion tadi berat. Akhirnya berkecamuklah dalam diri kita antara hawa nafsu dengan iman, antara hawa nafsu dengan ketaatan. Nah, dari sini kemudian saya menyimpulkan apa yang ada pada kita adalah Allah itu kita nilai berdasarkan kebutuhan. Masih di level itu. Maka sudah saatnya kita mengubah mindset kita tentang Allah. Sudah saatnya kita berbenah diri dalam melihat Allah itu sebagai apa sih di dalam hidup kita. Rabi'atul Adawiyah, bukan yang di belakang. Rabi'atul Adawiyah ini adalah seorang wanita yang sangat menguasai ilmu tasawuf. Jadi beliau itu menjalankan kehidupan sebagai seorang sufi. Sebagai seorang sufi. Beliau adalah tabi'in. Jadi generasi setelah sahabat.
Rabi'atul Adawiyah ini adalah manusia yang tidak pernah peduli bagaimana Allah memperlakukan dirinya. Dia adalah wanita yang tidak pernah peduli tentang janji-janji Allah berkaitan dengan surga. Dia juga nggak pernah peduli tentang peringatan Allah yang berkaitan dengan neraka. Nggak pernah peduli. Dia adalah wanita yang di dalam hatinya yang dia tahu hanya cinta kepada Allah, kepada Rasulullah. Hanya itu. Sampai-sampai dia pernah bersyair, yang syair itu masyhur sampai sekarang, bahwa ya Allah, jika aku menyembahmu karena aku pengen masuk surga, maka lemparkan aku ke neraka. Dan jika aku menyembahmu karena aku takut masuk neraka, karena aku takut masuk neraka, maka masukkan aku ke dalamnya. Seorang Rabi'atul Adawiyah, bagi dia dunia itu nothing. Dunia itu tidak ada apa-apanya. Di hatinya penuh dengan Allah dan tidak ada hal lain yang bisa masuk lagi karena sudah penuh di hatinya. Coba lihat hati kita, dipenuhi dengan apa? Cita-cita tentang dunia, cita-cita masa depan, capaian-capaian kita di hari esok. Dipenuhi dengan apa? Angan-angan. Penuh hati kita dengan angan-angan itu. Dan Allah hanya kebagian sedikit. Rasulullah hanya kebagian sedikit. Dan tahukah kita, Allah dan Rasulnya tidak akan pernah mau masuk ke dalam hati yang sudah sesak. Jadi kalau kita mau Allah itu memenuhi ruang di hati kita, keluarkan yang lain. Keluarkan yang lain. Dreams. What about our dreams? Apakah kita perlu keluarkan semua dari hati kita? Apa yang menjadi dream dalam hidup kita? Apa? Punya keluarga yang bisa bersama-sama beribadah pada Allah. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang setiap hari kita fastabiqul khairat, membayangkan seperti itu. Bagaimana kalau takdir Allah yang berlaku pada kita adalah di dunia ini kita tidak menikah? Bagaimana kalau di usia kalian 30, 35, 40 masih belum ada suami? Bagaimana dengan dream yang tadi? Saya mah dream yang gak muluk-muluk. Pengennya dreamnya itu adalah punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga surgawi. Kita saling mencintai di dunia dan kita akan saling mencintai di akhirat. Simple, benar. Tapi bagaimana kalau Allah tidak menakdirkan, bahkan dengan cita-cita yang sesimpel itu? Bagaimana pandanganmu tentang Allah? Mungkin kalian akan bertanya, ya Allah, apakah yang aku minta ini adalah berlebihan? Bukankah aku tidak meminta dunia dan isinya? Aku hanya meminta keluarga yang bisa mengantarkan aku menuju keridhaanmu bersama-sama dengan anggota keluargaku. Bukankah itu mudah bagimu ya Allah? Apa kesalahanku? Apa kekuranganku? Apa yang menghalangimu untuk memberikan aku takdir itu? Mungkin kita menyalahkan Allah. Tadi seperti kata Salama, aku selalu datang kepada Allah ketika aku sedang ditimpa kesusahan. Tapi aku cenderung melupakan Allah saat aku bisa tertawa. Ketika kita tertawa, ketika kita happy, yang kita ingat siapa? Teman-teman kita. Kita happy bareng-bareng. Padahal kita tahu bahwa tertawa terlalu banyak itu bisa mengeraskan hati.
Dan hati yang keras akan sulit untuk menangis karena takut kepada Allah. Hati yang keras itu akan sulit dinasihati. Kita masih terlalu banyak tertawa. Apalagi yang bisa mengeraskan hati, terlalu sering kenyang. Kita lagi tuh kenyang, kenyang, dan kenyang. Apalagi maksiat yang kita lakukan, kelalaian yang kita lakukan. Pertanyaannya adalah, kenapa kita masih berani bermaksiat kepada Allah? Kenapa? Tidak kurangkah selama ini pemberian Allah kepada kita? Coba lihat orang yang gak punya mata, dia harus operasi dan menghabiskan uang berapa ratus juta untuk bisa melihat lagi. Apakah Allah meminta kita membayar zakat ratusan juta untuk membayar 1 biji bola mata? 2 biji bola mata? Bayangkan kita bisa membayar jari-jari ini. Lihat orang yang tangannya putus, lalu dia pasang tangan palsu. Bisakah berfungsi seperti semula? Enggak. Apakah Allah meminta zakat atas semua ini? Enggak. Kenapa kita masih sibuk minta lagi, dan kita lupa bersyukur atas apa yang sudah Allah kasih? Ya Allah, please give me this. Tapi kita lupa untuk apa? Saying thanks atas apa yang sudah Allah kasih. Yang seandainya kita disuruh cari sendiri dengan ikhtiar kita, tidak akan pernah kita dapat semuanya sampai ajal kita datang. Pernah kita bersyukur pada ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kepadaku kuku. Kuku, ya Allah, kuku. Sudah pernah disyukuri kukunya? Bayangkan kalau kita nggak punya kuku, daging semua di sini, nggak bisa mencet jerawat, nggak bisa nggaruk. Bagaimana kalau bentuk jari kita sama semua? Jempol semua misalnya, kelingking semua. Pernahkah kita bersyukur? Atau kita berbicara, ya Allah, ya Allah, ya Allah, maafkan aku yang belum bisa memenuhi hak jari-jari ini. Kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Allah ridhoi saja. Coba lihat berapa banyak tangan ini melakukan maksiat. Padahal tangan ini yang kasih adalah Allah Ta'ala. Berapa banyak? Kita seharusnya merasa malu. Rasulullah sudah menyampaikan bahwa seandainya kita menggunakan air laut di seluruh dunia sebagai tinta untuk menulis nikmat, menulis pemberian Allah, maka sampai habis air laut itu, sampai kering air laut itu, kita tidak akan mampu menuliskan seluruh nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Allah yang di dalam hati kita tuh hanya sedikit saja ruang baginya, tidak pernah meninggalkan kita. Kita sudah hidup hampir 30 tahun, betul? 20 berapa? Ada yang belum 20 tahun di sini? Miftah sama? Email belum 20 tahun, berapa umurnya? Sama 18 tahun sama 19 tahun. Balik umur berapa? Miftah umur berapa balik? 15 tahun balik. Ya, kurang lebih gitu. Imelda? Sama, 15 tahun. 15 tahun balik. Termasuk lama loh itu. Termasuk telat itu. Kalau di zaman sekarang. Karena biasanya SD itu sudah mens biasanya. Ada SMP mens. 15 tahun itu SMA ya. SMP ya. SMP kelas
3. SMP kelas 1. Kelas 5 SD sudah haid. Kelas 5 SD. Karena besar badannya. Ada yang haid SMP, kebanyakan SMP ya. SMP. SMA ada. SMA baru haid. Saya sendiri berarti di sini. Saya haidnya SMA. Telat ya. Telat. Dan di SMA itu saya nggak berhijab. Dan saya sudah balik. Saya sibuk manjat tebing, saya sibuk ke hutan, camping, ngurus pramuka. Saya dulu pembina pramuka. Ngurus pramuka, saya senang di hutan. Belajar ilmu survival, badan penuh tali, manjat tebing, itu kegiatan saya dulu. Dan I was proud of it. Dan sekarang saya di satu sisi ada penyesalan. Kenapa? Bukan tentang aktivitasnya, tapi tentang saya yang kenapa saat itu tidak mengenal Tuhanku dengan baik. Andai saat itu saya sudah mengenal Allah lebih baik daripada saat itu ya, mungkin jalan atau kisah hidup ini akan berbeda. Tapi seorang muslim tidak boleh berandai-andai dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Itu adalah sesuatu yang kita sesali lalu kita harus perbaiki. Tahun 2000 saya haid tahun 2000 tanggal 4 bulan 5, tanggal 4 Mei tahun 2000 itu saya haid. Dan saya berkecimpung di dunia dakwah itu 2003-2004. Kurang lebih 3-4 tahun saya dihisap oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jauh darinya. Sebelum akhirnya saya merasa terlahir kembali sebagai seorang muslim, merasa mu'alaf saat itu. Ternyata selama ini saya dengan status muslim itu ya hanya sekedar status. Ketika orang-orang bertanya kenapa kita memilih Islam, kita nggak punya jawabannya. Dan kita tidak begitu merasa bangga dengan status keislaman ini. Bahkan kalau kemana-mana, udah sih jangan terlalu tonjol-tonjolin keislamannya gitu. Udah sih biasa aja, jangan terlihat paling alim. Meskipun saya adalah orang yang paling takut meninggalkan sholat. Saya nggak kerudungan, temenan sama cowok, main sama cowok, nggak suka saya main sama cewek itu karena apalah, baperan lah, apalah itu, pokoknya nggak asik deh main sama cewek itu, bocor lagi gitu ya, nggak bisa simpen rahasia. Nah kalau sama cowok itu asik-asik aja, kalau mau pergi nggak ada telat-telatnya gitu, langsung gas gitu. Kalau cewek itu ya, oh bentar ya aku telat dikit gitu ya, itu nggak asik gitu. Tapi saya yang paling takut meninggalkan sholat. Setelah sholat dilepas lagi mukenanya. Banyak kan yang seperti itu. Sekarang seolah-olah Allah itu hadir hanya saat ketika sholat. Padahal Allah Ta'ala, Tuhan kita semua adalah apa? Dia adalah zat yang tidak pernah lelah dan tidak pernah tidur. Kita mengulang-ulang membaca di surah Al-Baqarah ayat 255 ya. Kita bilang ayat kursi. Tapi kita nggak masuk ke dalam hati. Berapa banyak yang sudah Allah kasih ke kita? Berapa banyak? Seandainya satu organ kita harus bayar 100 juta, ada berapa miliar yang harus kita bayar zakatnya kepada Allah Ta'ala? Sanggup gak? Never. Ketika kita kehilangan duit, ya, ketika kita kehilangan duit, kehilangan handphone atau apa, kita paling takut kehilangan apa deh? Paling takut kehilangan apa? Yang ketinggalan, dompet, handphone, cash, buku, Quran. Paling takut ketinggalan apa? Misalnya
Kita duduk di peron nih, kereta, nunggu kereta datang. Pas sampai keretanya udah jalan, ada yang ketinggalan. Yang paling kita khawatir ketinggalan apa? Handphone. Ketika handphone kita ketinggalan, kita kembali sampai di peron gak ada. Perasaan kita gimana? Gak karu-karuan pokoknya. Kita sedang kena musibah, betul? Betul. Ya Allah, aku kena musibah. Musibahnya gede banget. Handphoneku hilang. Di sana ada uang, di sana ada foto-foto surat-suratku, di sana ada semuanya. Aku kena musibah ya Allah. Aku kena musibah. Nangis, ya Allah, dosa apa aku? Maksiat apa aku? Kenapa aku kena musibah sebesar ini? Betul? Merasa musibah. Pada suatu hari kita sholat. Saat sholat yang diingat apa? Handphone yang belum ketemu. Setelah sholat lalu kita merasa, ya Allah, aku kena musibah. Handphoneku belum ketemu. Tahukah kita? Kita sedang benar-benar terkena musibah. Apa musibahnya? Hilangnya kehusyuan dalam sholat. Itu musibah. Ketika kita kehilangan khusyuk dalam beribadah, ketika kita kehilangan Allah di dalam hati kita, lalu kita merasa biasa aja, kita sedang terkena musibah yang besar tanpa kita sadari. Jauh lebih besar daripada hilangnya handphone tadi. Jauh lebih besar daripada rumah kita yang kebakaran. Jauh lebih besar daripada meninggalnya orang tua kita. Saat kita kehilangan khusyuk dalam beribadah, kita sedang terkena musibah yang besar. Kenapa? Karena Allah sedang tidak dekat dengan kita. Karena Allah sedang jauh dari kita. Karena Allah tidak ada di hati dan pikiran kita. Musibah terbesar seorang hamba ketika dia ditinggalkan oleh Tuhan. Kenapa kita tidak merasa itu sebagai musibah? Di mana kedudukan Allah? Tempat aku bergantung, yes. Ketika kita sedang tertimpa kesusahan, kita bergantung kepada Allah. Tapi kita tidak pernah benar-benar menghadirkan Allah dalam setiap tarikan nafas kita. Saat kita sedang sendiri, kita melakukan kelalaian. Apa kelalaiannya? Scroll. Terus berita rumah tangga orang, perselingkuhan, putusnya orang pacaran. Scroll terus. Besok tungguin kelanjutan ceritanya apa. Tahu-tahu setengah jam, tahu-tahu 1 jam. Masya Allah, belum sholat sih. Padahal saat kita scrolling itu, Allah sedang melihat kita. Tidakkah ketika kita membuang-buang waktu itu, kita merasa bahwa pandangan Allah itu sedang tertuju pada kita? Tidakkah kita malu? Jangankan pandangan Allah, kita sedang duduk gini, di samping kita ada guru ngaji kita, guru kita. Apakah kita berani scrolling drama Korea? Enggak. Kenapa? Malu sama guru. Kenapa kita bisa malu sama guru dan kepada Allah enggak? Siapa yang lebih mulia? Guru ini yang masih punya aib, atau Allah yang maha sempurna? Allah yang pengawasannya tidak pernah ada yang terlewat. Bahkan yang tersembunyi dalam banget di hatimu, Allah tahu. Di mana kita tempatkan Allah ketika kita bermaksiat? Di mana kita letakkan Allah ketika kita melalaikan waktu yang Allah berikan untuk kita? Saya berhusnuzon, kalian yang ada di sini bukan lagi orang-orang yang sengaja bermaksiat, bukan.
Tapi kita adalah orang-orang yang masih sering kepleset dalam melakukan apa? Kelalaian, membuang-buang waktu. Padahal setiap detik yang kita lewati, Allah akan tanya. Dan setiap detik yang sudah kita lewati tidak akan mampu kita beli dengan apapun untuk mengembalikannya lagi. Tidak. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ketika menyampaikan tafsir surah Al-Asr, beliau berkata, seandainya seluruh manusia mau memikirkan surah ini, maka cukup. Tidak perlu lagi ada surah lain itu. Waktu. Bersyukur yang usianya masih 18 tahun, 19 tahun, bersyukur. Karena keadaan badan kita ini masih prima, masih sehat, masih bisa melakukan banyak ibadah yang luar biasa. Kita punya banyak masalah, bukan? Kita butuh banyak Allah, bukan? Saya tanya, jawab dalam hati masing-masing aja. Apakah kita dalam seminggu aja, berapa kali bangun sholat malam? Setiap hari? 2 hari sekali? 3 hari sekali? Sebulan sekali? Ketika kita melihat kita dengan segala kelemahan kita, seharusnya kita bangun qiyamul lail itu setiap hari. Setiap hari. Kenapa? Kita pengen Allah itu ada di hati kita. Saat kita bangun, kita membaca doa, Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Zat ahyana, yang menghidupkan kami, ba'da ma amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya nanti kita akan kembali mati. Dari situ ketika bangun tidur kita sadar, ya Allah, tadi itu aku tidur nggak tahu apa-apa, taunya udah jam segini. Bayangkan jika Allah tidak mengembalikan setengah dari ruhku, udah selesai. Tapi kita selalu berpanjang angan-angan, namanya tulul amal, bahwa ketika kita tidur kita masih bisa bangun. Siapa yang jamin? Jadi ketika kita baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, itu hanya menjadi rutinitas, tidak sampai ke jiwa. Ketika kita jiwai itu saat kita bangun, nanti kita akan kembali lagi kepada Allah. Allah memberikan kita kesempatan 1 hari lagi, bahkan mungkin gak nyampe sehari nih untuk hari ini, mungkin setengah hari, atau mungkin hanya 1/4. Ketika kita selesai sholat duha, berangkat kerja ke kantor, kecelakaan, doa, mati, kepadanya lah kita kembali. Saya baru kecelakaan hari Senin pekan lalu, sampai sekarang masih sakit dan belum bisa dipakai sholat kaki kanan, belum bisa dipakai sholat. Saat kecelakaan itu di depan saya ada truk, saya berpikir ini terakhir. Itu yang saya lihat terakhir, saya pikir seperti itu. Ternyata Allah masih memberi kesempatan untuk hidup. Kita tidak pernah tahu. Siapa yang berani jamin kalian pulang dari sini masih nyampe rumah? Ada yang berani jamin? Gak ada yang berani. Karena kita tahu bahwa takdir Allah itu memaksa kita untuk menerima. Siapa yang bisa menolak? Gak ada yang bisa tolak. Tapi kenapa kita masih lancang kepada Allah? Bagaimana kalau setiap dosa-dosa kita itu, langsung Allah azab dengan memberikan kita kesulitan hidup? Apa yang bisa kita dapat dalam hidup ini? Apa yang bisa kita dapat? Kita jangan melihat
teman-teman kita tuh asik, lalu kita main sama mereka sampai kita melupakan hak-hak Allah. Apa kita sudah merasa diawasi oleh Allah setiap hari? Apa jangan-jangan ada masa di mana kita itu lupa bahwa Allah itu mengawasi kita? Kita lupa bahwa Allah itu melihat kita. Ketika kita di kamar, orang lain gak tahu apa yang kita lakukan, tapi Allah tahu. Mau kemana? Mau kemana kita yang Allah itu gak bisa melihat kita? Dunia ini, kata Sayyidina Ali, dunia ini seperti ular berbisa. Dunia ini seperti ular berbisa. Kalau kita gak hati-hati, kita akan dipatok sama ular itu. Kita akan terkena racunnya. Di usia-usia segini, kita itu masih pengen dihargain orang. Iya enggak? Kita masih peduli dengan omongan orang. Kalau ada orang ngomong, kepikiran enggak? Kepikiran. Jangankan ngomong di depan kita, ngomong di belakang kita, lalu ada orang yang nyampein ke kita, kita kepikiran. Kalau mau keluar rumah, pakai baju, jangan pakai yang ini nih, pakai yang ini aja biar matching, biar kalau dilihat orang tuh enak. Masih memikirkan pandangan orang. Kalau kita pergi ngaji sini gitu ya, terus ada orang yang ngomong, sekarang ngaji mulu, hati-hati mabuk kajian. Sudah ada yang pernah diomongin kayak gitu? Belum ya? Udah, mabuk kajian. Sebelum ngaji minum antimo. Ada nih dulu dia nggak pakai kaos kaki. Sekarang setiap kali keluar rumah bajunya syar'i longgar pakai kaos kaki. Tetangganya ngomong, ustazah sekarang nyantri di mana? Atau disindir pas lagi lewat, dia lagi ngelakuin, tetangga lagi ngelakuin sesuatu terus bilang, ustazah yang ini haram gak? Terus kita menjadi gak enak. Kita bilang, aduh jangan terlalu drastis dah perubahannya, pelan-pelan. Lalu yang tadi bajunya sudah bagus, sudah syar'i, dilepas. Kenapa? Supaya gak diomongin tetangga. Padahal ketika nanti kita di dalam barzah, apa yang tetangga itu bisa lakukan untuk kita? Apa? Pertolongan apa yang bisa dia kasih untuk kita? Bahkan ketika mereka meninggalkan barzah, meninggalkan gundukan tanah yang masih basah itu, mereka sudah berbicara tentang, setelah ini mau makan di mana? Lapar nih. Dari pagi tadi belum makan, kita fokus ngurus jenazah. Mereka sudah berbicara tentang perutnya, tentang mulutnya. Sedangkan kita sudah harus bersiap menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari mungkar dan nakir. Apakah mereka bisa membantu kita? Yang dulu kita menunda kebaikan gara-gara mereka, apakah mereka membantu kita dalam barzah? Never. Ketika nanti hari kiamat, lalu dibangkitkan semua, sejak Nabi Adam sampai makhluk yang ada di hari kiamat, semua bangkit. Apakah masih ada yang saling peduli? Tidak ada. Bahkan ibu dengan anak saling bermusuhan. Ketika anak bermaksiat, ibunya ditanya, kenapa anakmu bermaksiat? Tidakkah kamu mengajarkannya? Kemudian ibunya bilang, ya Allah, saya sudah mengajarkannya. Tapi dia menentang. Anaknya bilang, tidak ya Allah, dia hanya menyampaikannya kepadaku sekali saja. Sekali. Ketika aku menolak, dia tidak menyampaikannya lagi.
mereka akan bermusuh-musuhan di hadapan Allah. Itu ibu dan anak. Bagaimana hanya tetangga dan tetangga, kawan dan kawan, lebih bermusuh-musuhan lagi. Lalu apa yang membuat kita mau membela mereka? Kita menukarkan agama kita, ketaatan kita kepada Allah dengan apa? Dengan omongan komentar orang-orang. Siapa yang rugi? Kita. Rugi kita. Rugi. Kita ingin mengangkat tangan kita di hadapan Allah. Ya Allah maaf, ya Allah maaf. Ya Allah ampun, ya Allah ampun. Tapi besok harinya kita melakukannya lagi. Besok kita mengulangi lagi. Kita nih adalah orang-orang yang ketika sholat Allahu Akbar, kita mengakui kebesaran Allah, tapi di kepala kita masih ada dunia dan seluruh isinya. Di hati kita masih ada dunia dan seluruh isinya. Katanya Allah yang maha besar, tapi ternyata masih ada lain yang lebih kita besarkan daripada Allah Ta'ala. Kita lanjutkan dengan membaca iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kita memuji Allah banyak banget. Padahal kita masih menjadi hambanya dunia. Kita mengatakan lagi, ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya Allah, aku hadapkan wajahku di hadapan wajahmu sebagai zat yang menciptakan langit dan bumi. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan semua ibadah-ibadahku, wa mahyaya, dan seluruh kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Engkau saja ya Allah, Tuhan semesta alam. Dusta, dusta, dusta. Kita ngomong seperti itu setiap hari 5 kali minimal, tapi kita berbohong. Kadzab, anta kadzab. Dusta kita semua. Kepada Allah saja kita berani berdusta, padahal Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kita berani berdusta. Kita tahu bahwa Allah mengerti apapun yang kita sembunyikan, masih berani kita dustai. Kita melakukan sholat, melakukan saum, bayar zakat, melakukan berbagai macam hal, sedekah sana sini, sedekah sana sini. Nanti di hadapan Allah kita mengakui, ya Allah, ketika ditanya oleh Allah, apa yang kau lakukan di dunia? Ya Allah, di dunia itu aku sholat karena Engkau. Di dunia aku berpuasa karena Engkau. Aku bersedekah karena Engkau. Semua karena aku mengharap wajah-Mu ya Allah. Apa kata Allah? Anta kadzab. Kamu dusta. Kamu sholat supaya kamu dibilang ahlus salah, supaya kamu dibilang orang yang saleh. Kamu saum supaya kamu dibilang orang yang saimah, perempuan yang senantiasa berpuasa. Kamu saum karena kamu malu kalau kamu gak berpuasa. Kamu bersedekah supaya kamu dibilang dermawan. Kamu talabul ilmi supaya kamu dibilang alim. Bukan karena Allah. Allah hanya mau ibadah itu murni untuk Dia saja. Nggak mau untuk Allah tapi untuk manusia juga. Bagi-bagi itu nggak ada. Allah nggak mau. Makanya sekarang yang perlu kita tangisi adalah apa? Kualitas ibadah kita, kualitas niat kita. Minta pertolongan kepada Allah, ya Allah tolong mampukan hati ini senantiasa meluruskan niat. Ya Allah, Engkau tahu kelemahanku, aku masih peduli terhadap pandangan manusia, Engkau tahu itu ya Allah. Maka bantulah aku untuk meluruskan niatku semata-mata karena Engkau saja. Mampukan aku ikhlas ya Allah dalam melakukan semua amal-amal soleh.
Jangan kira setiap amal soleh yang kita lakukan itu sudah aman. No, kita tidak akan pernah aman. Penuhi hati kita dengan Allah saja. Allah saja. Ketika hati kita sudah penuh dengan Allah, apapun omongan orang, kita diomelin mak, diomelin encang, encing, apalagi itu. Kalau orang Betawi bilangnya encang, encing, mak, nyai, babe, diomelin. Apalagi kalau aku ya tinggal di kampungnya orang Betawi di Tangerang situ, itu kalau dengar mereka ngomong itu, ya Allah, rasanya ciut hatiku, menciut. Saking apa tidak ada pilihan kata yang lebih baik daripada itu. Manusia itu suka dielu-elukan kan? Suka dielu-eluin kan? Nah, dielu-elu gitu. Lu gua. Nah itu, anak ke orang tua ngomongnya begitu. Orang tua ke anak ngomongnya pun begitu. Saya kalau dengar mereka ngomong, ya Allah, baru soal lisan saja, nanti kita udah ribet di hadapan Allah Ta'ala. Panjang urusan kita, panjang. Nah kalau kita tidak menjadikan Allah itu penuh di hati kita, susah bagi kita untuk selamat di dunia ini. Susah. Dunia ini kita tahu sementara kan? Kita meyakini dunia ini sementara. Kenapa kita mati-matian mencari sesuatu yang gak kita bawa mati? Kenapa? Karena pujian manusia. Hati-hati. Kita menuntut ilmu aja itu setan masih bisa menghancurkan kita di situ, merusak niat kita. Atau ketika kita sudah berilmu, menjadikan kita ujub, menjadikan kita sombong, merendahkan orang lain. Dia mah nggak ngaji, susah kalau ngomong masalah itu sama dia, nggak ngerti. Atau kita sudah pakai khimar yang syar'i, jilbab yang syar'i plus kaos kaki, terus udah nggak tabarruj, terus lihat nih ada orang lewat masih pakai baju, masih pakai baju apa sih? Ya gitulah ya. Atau ginilah, Miftah nih tadi. Misalnya ini aku nih, Ummu Asad melihat Miftah lagi dancing, terus aku bilang, ini nih yang akan memenuhi neraka nanti. Ummu Asad ngomong begitu karena merasa apa? Ummu Asad sudah ngaji 20 tahun lebih, aktif di dunia dakwah, inilah itulah. Itu mah jadi bahan bakar api neraka. Itu ujiannya orang yang ngaji. Merasa apa? Ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Jangan kira ketika kita sudah ngaji kita udah lolos. Sebelum kita ngaji kita ditahan oleh setan biar gak ngaji. Tapi saat kita ngaji, kita berhasil melawan itu, lalu kita akhirnya memilih untuk ngaji, memilih untuk hijrah, setan akan ganti perangkapnya. Dengan apa? Ujub tadi, meremehkan orang lain. Kita ke pasar, kita pakai kaos kaki lengkap, yang lain enggak. Kelihatan tuh kakinya, padahal nggak tahu kaki itu aurat. Itu yang merasa lebih baik. Padahal kita nggak pernah tahu. Mungkin dia memang nggak tahu, dia nggak dapatkan akses itu. Kemudian nggak ada orang yang datang mendekati dia. Saya kemarin ngobrol sama teman yang dia sekarang sudah berhijab, cuman biji matanya yang kelihatan. Ya, dihijabi semuanya, hanya biji mata yang kelihatan. Dulu masa lalunya beliau itu orangnya cantik kayak bule, rambutnya pirang, cantik banget, putih. Nah, saat itu di kampung itu dia tuh dikenal kalau malam Ahad tuh orang cowok-cowok pada datang di rumahnya, masing-masing cari perhatian, bawain apa, dan tetangga tuh udah pada tahu. Tiap malam minggu rame tuh pasti teras rumahnya, cowok-cowok semuanya. Dia pakai celana pendek, dipanggilnya apa? Bule.
bule gitu. Nah di kampung itu dia lihat seseorang sudah ngaji, jilbabnya lebar. Terus dia bilang gini, kenapa ya dia nggak ngajak aku? Sih, lihat, dia itu punya keinginan. Ini juga mungkin pikiran orang yang ngaji, dia mau orang kayak gitu, diajak juga pasti nolak, pasti nggak mau. Dia kan masih senang yang kayak gitu-gitu, belum mau meninggalkan dunia, pasti nggak mau. Akhirnya apa? Nih siapa nih yang bule tadi nih? Dia kan pacarnya banyak nih ya, banyak pacarnya. Ada yang pernah pacarnya banyak sekaligus? Bukan putus ganti, bukan sekaligus. Tapi yang cowok-cowok juga nggak peduli, yang penting dipacarin. Saking cantiknya. Jadi pacar dia aja udah seneng gitu. Nah sampai pada satu titik pacarnya yang paling dia suka itu kecelakaan dan mati. Itu titik baliknya. Lihat bagaimana Allah memilihkan sesuatu untuk menjadi jalan hidayah seseorang. Mati, pacarnya mati. Terus apa? Ada orang yang umurnya beda hampir 10 tahun, laki-laki datang melamar, dia mau aja. Dia bilang padahal saat itu karena pikiranku buntu gitu ya udahlah, kayaknya aku udah nggak mau pacaran, aku pengen nikah aja. Ada yang datang nikah, jauh lebih tua dari dia, hampir 10 tahun, nikah. Pas nikah berantem mulu, sampai mikir kayaknya kalau aku nikah sama yang honor aku nggak kayak gini gitu. Itu setan tuh. Tapi suaminya sabar. Suaminya ikut ngaji, pelan-pelan ini istrinya diajak. Sekarang apa? Tertutup semua. Kemarin dia pergi berhaji, saat di Madinah mimpi bertemu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berani bilang orang yang pakai celana pendek tadi, ana khairu minha? Siapa? Mungkin yang duluan ngaji pakai kerudung lebar itu belum pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dia sudah. Jadi kalau kita yang ngaji ini jangan pernah merasa kita itu lebih baik. Kita hanya berusaha apa? Allah itu kita hadirkan di hati kita secara penuh. Itu aja, nggak usah peduliin yang sana itu kayak gimana. Ketika kita lihat yang kayak gitu, paling kita merasa ya Allah umatnya Rasulullah, saya ajak ngaji sebagai tanda sayang, sebagai bagian dari kewajiban kita. Ajak dengan cara yang baik, karena kebaikan ketika tidak dideliver dengan baik, maka orang itu yang dia tandain cuma cara mendeliver aja, nggak peduli dengan pesannya. Padahal konten pesannya baik, tapi karena cara kita menyampaikannya nggak baik, maka dia tolak secara langsung. Meskipun dalam hatinya dia tahu yang disampaikan itu adalah kebenaran. Lihat bagaimana Rasulullah telah mencontohkan kepada kita cara berdakwah yang benar. Ya, jadi kita, ya saya doainlah semua yang ada di sini, Allah lapangkan jalan hijrahnya. Kalaupun Allah sempitkan, nikmati. Fokus kita adalah pengen kembali kepada Allah, menuju Allah. Kalaupun sempit, usahakan istiqomah. Jangan dilalui karena terasa lapang gitu. Jangan. Mau lapang atau sempit, tetaplah berada di jalan itu. Kalau kita sudah tahu itu adalah jalan yang benar, sambil meminta pertolongan dari Allah, dibimbing terus oleh Allah. Makanya kalau bangun pagi setelah baca tadi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Duduk sebentar. Sebelum ke kamar mandi, duduk sebentar, kemudian titipkan semua anggota tubuh kita kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan pandanganku, aku titipkan penciumanku, aku titipkan pendengaranku, lisanku, tanganku, kakiku, hatiku, perutku. Aku titipkan kepada Engkau ya Allah, tolong bantu aku menjaganya. Sehingga seharian itu Allah yang memelihara kita. Insya Allah lisan kita akan terbebas dari menggunjing atau dosa apapun yang bisa dilakukan oleh lisan. Kenapa? Allah yang jaga. Jadi jangan suka mengandalkan kekuatan sendiri. Aku udah ngaji tadi tentang menjaga lisan, insya Allah aku udah bisa. Dan ini lakukan setiap hari. Dan sebelum tidur juga begitu. Kita yang lelah dengan kehidupan ini, pakai zikirnya Sayyidah Fatimah yang diajarkan oleh Rasulullah. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali,
Allahu Akbar 33 kali. La ilaha illallah. Kemudian disempurnakan. Terus baca Al-Mulk biar bisa menerangi barzah kita nanti. Pas tidur setelah baca semuanya zikir-zikir itu, sholawat paling sedikit 10 kali. Tapi kalau bisa sholawat lebih dari itu sampai tertidur. Sampai tertidur. Jadi jangan mau tidur ambil handphone, scrolling sampai handphonenya jatuh, tertidur. Pas bangun handphone lagi jatuh, handphone. Buka lagi, kemarin sampai mana ya? Tanpa kita sadari, kita sudah dicuri. Waktu kita, karakter kita sudah dicuri oleh apa? Setan gepeng. Setan gepeng. Jadi handphone ini bisa memasukkan kita dalam kebaikan, bisa juga memasukkan kita dalam keburukan. Surga neraka ada di tangan kita. Monggo, pilih yang mana. Ya, berusahalah supaya Allah itu tidak hanya hadir saat kita merasa butuh. Dalam semua keadaan tetap hadirkan Allah. Tetap hadirkan Allah. Dan selalu merasa begini, apapun yang dunia ini lakukan untukku, selama aku bersama Allah dan Allah bersamaku, everything is okay. Kalau kata orang, all is well. Pokoknya semua akan baik-baik saja. Omongan orang sempat nyakitin bentar, sudahlah. Omongan dia doang, itu nggak ada timbangannya di sisi Allah. Kita digibahin, ya sudahlah. Orang Rasulullah yang mulia, sempurna akhlaknya dan dia maksum, itu masih difitnah. Lah kita, apa kelebihan kita? Ya, jadi kalau ada yang membuat kita kecewa, ya udah biasa aja. Berarti kita masih di dunia, berarti kita masih hidup. Alhamdulillah masih ada kesempatan untuk memperbanyak bekal kita. Fokus aja dibanyakin bekal. Jangan fokus apa yang akan kita tinggalkan setelah mati. Fokus apa yang kita bawa mati. Udah itu aja. Apalagi kalian masih muda. Rasulullah itu senang banget loh sama anak muda yang berusaha untuk taat. Kalau orang tua yang udah sepuh, bentar lagi mati, udah bau tanah, dia berusaha untuk taat, banyak zikirnya, biasa. Emang mau kemana dia? Mau maksiat udah gak kuat. Makanya Rasulullah bilang Allah itu suka sama apa? Suka sama orang tua yang solih, tapi lebih suka sama pemuda yang solih. Jadi mumpung kalian masih muda kan? Nah, saya udah tua, umur saya udah 40. Jadi kita sama-sama berjuang. Ya. Kabar buruknya adalah mati bukan tentang umur. Iya kan? Bisa jadi kalian yang duluan daripada saya, atau saya belakangan kalian duluan. Pilihannya itu aja. Sama aja. Ya baik. Saya mau sebut namanya dulu sebelum saya tutup. Ada Ratu, Kinan, Septi, Salamah, Miftah, Imelda. Ya, yang di belakang gak usah disebut. Ya, semoga Allah menyayangi kita semua. Ya. Allah tidak hanya mengumpulkan kita di sini. Sebenarnya saya di satu sisi senang ketika ngisinya itu nggak terlalu ramai. Saya senang banget di satu sisi. Tapi di sisi lain sedih juga kalau yang datang cuma sedikit. Nah, kalau yang datang cuma sedikit ini kita bisa lebih intimate. Ya, kalau banyak saya tentu nggak bisa menyebutkan nama satu persatu. Iya kan? Nah, kalau sedikit gini saya bisa sebut namanya. Mudah-mudahan saya ingat juga di dalam doa nanti. Ingat-ingat juga saya di dalam doa, ya. Biar kita saling menyebutkan, saling kuat-kuatan doa. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang saling mencintai karena Allah, nanti mereka akan dibangunkan mimbar-mimbar dari cahaya. Bahkan para nabi dan para syuhada itu bergiptah kepada mereka. Giptah itu tanya, siapa sih? Syuhada bukan nabi, bukan, kok bisa dapat kayak gitu? Itu. Dan dikatakan oleh Nabi, di antara dua orang yang saling mencintai, yang paling besar cintanya kepada saudaranya, dialah yang lebih afdal kedudukannya di sisi Allah. Nih, misalnya nih Ratu sama Kinan saling sayang karena Allah, saling mencintai karena nur Allah. Allah yang lebih tahu siapa di antara kalian berdua yang cintanya itu lebih besar. Allah yang lebih tahu. Maka berlomba-lombalah
paling banyakin cinta. Jadi misalnya kalau ratu, ini kan disunnahkan menyebutkan cinta ya kepada saudaranya. Ini uhibbuki fillah, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Ratu misalnya bilang gitu ke Kinan, terus Kinan merasa, kamu nggak tahu cintaku lebih besar di sisi Allah, kamu nggak tahu. Dalam hati, tapi sunnahnya menjawab apa? Ahabbakilladzi ahbabitani lahu. Saya juga sayang sama kamu demi zat yang karena dia kamu sayang sama aku. Gitu, ya. Jadi saling mencintailah karena Allah. Kalau kita saling mencintai karena Allah, mencinta karena ruh Allah, ketika ada sahabatnya bermaksiat, dia akan ingatkan dengan baik. Gak ditulis di status. Gak nyangka ya ngaji sepekan 5 kali, tapi masih menggibahi saudaranya karena dia merasa digibahi. Ya kan, tinggal konfirmasi aja, datang ngomong. Jangan nyindir di status WA, story, itu nggak ada gunanya, ya, nggak ada gunanya. Baik, semoga Allah sayang sama kita semua. Allah mengampuni, tidak hanya mengampuni, tapi memaafkan. Ya, kalau mengampuni itu masih ada catatannya. Kalau memaafkan itu di catatannya hilang, seolah-olah kita tidak pernah melakukan itu. Ya, atas kebiasaan-kebiasaan yang masih kita lakukan setiap hari, semoga Allah ketika itu adalah sesuatu yang buruk, Allah mudahkan untuk kita tinggalkan. Ya, ketika kebiasaan kita adalah sesuatu yang baik, semoga Allah mampukan kita untuk istiqamah melakukan itu. Ya, saya percaya kita semua yang ada di sini pengen datang menuju Allah dengan keadaan terbaik. Mudah-mudahan Allah memberikan kita husnul khatimah dengan keadaan kita masing-masing. Enggak selalu sama cara mati husnul khatimah itu, enggak selalu sama. Ya. Terserah nanti kita mau pilih pakai serangan jantung, kecelakaan atau apa gitu. Pulang ngaji kecelakaan husnul khatimah enggak? Pulang ngaji, ya tergantung kalau ngajinya tulus. Iya kan? Kalau ngajinya lillahi ta'ala, kalau ngajinya buat pencitraan, sorry, enggak dapat. Makanya rugi kalau kita melakukan amal bukan murni karena Allah Ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Cukup dari saya nggak punya waktu lagi nih kita ya buat nanya-nanya perasaannya sekarang Allah itu seperti apa ya. Silakan dijawab di dalam hati kita masing-masing. Saya doain semoga hati kita yang penuh dengan dunia Allah kosongkan, lalu Allah masuk ke dalamnya penuh. Minta nih saya sampaikan, ada ijazah dari guru saya juga. Minta kepada Allah doa ini, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli syai'in amalin yuqarribuni ila hubbika. Nah, itu dibaca setiap hari sebelum salam. Ya. Nabi juga mengajarkan sebelum salam baca doa perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wal fitnatil masiihid dajjal. Sebelum salam itu dibaca. Ya, semoga Allah jaga kita dengan penjagaan terbaik. Ya, saya tutup pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dunia akhirat untuk kalian dan untuk saya juga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah Umi, jazakillah khair. Materinya Masya Allah teman-teman. Ternyata kita dapat insight baru bahwa kita harus menghadirkan Allah dalam keadaan apapun, baik senang maupun sedih. Baik teman-teman, bagi yang tadi ada foto ataupun video dan misalkan mau di-share di Instagramnya, dijadiin story, boleh di tag IG MDS-nya dan juga di tag Umi, boleh. Terus juga info kajian pekanan MDS itu ada di pekan pertama dan pekan ketiga ya teman-teman, dan selalu jam 9 sampai selesai. Selesai. Oh ya, buat teman-teman yang mau ikut daftar kajian intensif bisa ke panitia, ke KUC. Kajian intensif itu apa sih, Kak? Kajian intensif tuh lebih ke
kajian dia tuh lebih apa ya, intens gitu pertemuannya itu seminggu itu sama seminggu sekali, cuman orangnya itu lebih sedikit. Jadi fokus ada satu musyrifah dan misalkan satu musyrifah itu punya 5 murid kayak gitu. Jadi teman-teman bisa dan disesuaikan juga nanti sama waktunya teman-teman, misalnya di hari apa dan tempat tinggalnya di mana, disesuaikan dengan domisilinya gitu. Nanti kami usahakan cari gitu. Iya, jadi buat teman-teman yang tertarik bisa langsung ke KUC. Jadi belajarnya itu lebih intensif, benar-benar tertata dari dasar dulu sampai ke atas kayak gitu. Mengenal Islam lebih dalam. Benar-benar. Demi apa ya? Untuk memperbaiki dan menjaga diri nggak sih? Benar-benar circle-nya itu. Benar-benar yang mengenal dari awal tuh Allah tuh apa sih kayak gitu. Islam tuh gimana sih kayak gitu. Jadi ada urutan-urutan belajarnya. Buat yang tertarik bisa langsung aja ke KUC ya teman-teman. Oke, apalagi nih Kak? Mungkin udah segini aja dulu ya teman-teman. Bisa dilanjut nanti di kajian berikutnya dengan tema-tema yang menarik. Semoga bisa hadir lagi teman-teman yang lain. Oke, kita tutup aja langsung kali ya Kak. Dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman, jazakallahu khair. Masya Allah. Menyempatkan waktunya. Oh ya, kita foto-foto dulu ya sebelum pulang. Berdiri dulu.